Film dibuka dengan memperkenalkan kita pada seorang pensiunan marinir bernama Miller. Hari itu, ia resmi pensiun dari militer setelah bertugas di Afghanistan selama 5 tahun. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Miller pun mulai mencari pekerjaan. Seperti pada keesokan harinya, ia mendatangi seorang mandor proyek dan melamar sebagai security. Tapi, berhubung posisi itu sudah diisi oleh orang lain, maka lamaran Miller pun ditolak. Dari sini, film berpindah dengan memperkenalkan kita pada seorang kakak yang bernama Fahad. Hari itu, ia memarahi adiknya yang bernama Rian sebab telah bergabung dengan kelompok gangster. Ia mengkhawatirkan nasib adiknya di masa depan mengingat mereka berdua merupakan imigran dan bertindak kejahatan maka berpotensi bisa dideportasi. Think of your family, yeah? This is my family, innit? I don't care. What? What? Hey, come off me, man. Come you, man. Tak berselang lama, muncullah Miller yang ternyata kenal baik dengan Fahad. Dahulu, mereka merupakan teman dekat dan pernah tinggal di apartemen yang bersebelahan. You're safe, man. So how long you back for? I'm out, so So you're gonna do now, man? I have no idea. Karena tak punya pilihan, Miller pun mendatangi sahabat lamanya di militer yang bernama Denny. Ia curhat karena tak kunjung mendapat pekerjaan dan kebetulan sekali, Denny memiliki kenalan yang bisa memperkerjakan Miller. Dari sana, mereka pun bertemu dengan seseorang bernama Chris. Chris bilang apabila Miller bersedia untuk bekerja bersamanya, maka mereka akan membawa Miller kepada bos besar. Why'd you quit? Well, Afghanistan. Aye. Didn't have the zest for it anymore, you know what I mean, so. You find the job yet? No. So is he here or what? Cheers, lads. Cheers. Saat hari sudah semakin malam, Miller pun ingin kembali ke apartemennya. Tapi saat ingin menaiki tangga, ia malah tak sengaja berpas-pasan dengan Rian yang saat itu sedang membawa paket bersama teman-temannya. Entah apa isinya, kita memang belum diberitahu. Tapi yang jelas karena paket tadi terjatuh, Rian langsung memarahi Miller dan menodongnya menggunakan pistol. You're fucking dead, man, Miller. Di dalam apartemennya, Miller mulai mengoprek pistol yang tadi ia rebut dari Rian. Dalam hati, Miller benar-benar tak habis pikir karena bagaimana mungkin anak di bawah usia seperti Rian diberikan pistol oleh kelompok gangsternya. Pada pagi harinya, Miller dipertemukan oleh Chris dengan bos besar mereka yang bernama Gary. Ternyata, bos yang dimaksud di sini adalah ketua dari Badan Anti Teror Nasional yang kebetulan sekarang menghadapi masalah serius. Anggota mereka yang bernama Alaina sudah tak ada kabar sejak 3 bulan terakhir setelah sebelumnya ditugaskan untuk mengawasi ketua teroris yang bernama Fawaz Abdullah. Jadi sekarang tugas Miller adalah mencari tahu bagaimana kondisi Alaina saat ini. Been unable to make contact with her for the last 3 months. Think there's another plot, but what that is exactly, We want you to make contact with her, find out what's going on. Pada malam harinya, Fahad yang sudah kesal dengan kelompok gangster yang adiknya ikuti memilih untuk membobol ruko tempat mereka biasa berkumpul dan rencananya Fahad ingin membakarnya. Tak berselang lama, Miller tiba-tiba muncul dan bertanya apa yang Fahad lakukan. Singkat cerita, karena Miller juga tak suka dengan gangster tersebut, maka ia pun memilih untuk membantu Fahad. Tapi, belum sempat rencana mereka selesai, tiba-tiba kelompok gangster yang Rian ikuti sudah tiba di sana. Ketika pagi tiba, Miller yang saat itu ingin menjalankan misinya dibuat kaget karena mobilnya sudah rusak parah. Tak berselang lama, para gangster tiba-tiba muncul dan memperingatkan Miller untuk tak lagi ikut campur dengan urusan mereka. Dari sana, Miller pun terpaksa mendatangi Denny untuk meminjam mobil. Untungnya sahabatnya itu pengertian dan bersedia untuk meminjamkan mobilnya. Singkat cerita, setelah mendapatkan pinjaman, Miller malah tak sengaja mendapati sosok Alaina di pinggir jalan. Ia pun segera berhenti dan masuk ke dalam kafe sambil mencari kesempatan agar bisa berbicara dengan Alaina. Black coffee, please, mate. Saat Alaina berada di toilet, ia pun dicegat oleh Miller dan ditanya bagaimana kondisinya, serta di mana Fawaz saat ini. Miller menjelaskan kalau ia adalah orang suruhan Gary, jadi berbagi informasi dengannya bukanlah kesalahan. Tapi alih-alih menjawab,
Alaina malah menyuruh Miller pergi dan jangan mendekatinya. Dari sini, Miller pun segera menemui Chris dan melaporkan apa yang tadi terjadi. She's been feeding us false intel, maybe even from the start. You earn trust. What does she gain by feeding us false intel? Since then, she's been working with these people non-stop. Who knows what effect that could have? You stay on her. Pada keesokan harinya, Miller ditugaskan bersama dengan Danny untuk memantau Alaina. Setelah mencari kesempatan, akhirnya mereka mendapati jika Alaina sedang memasuki sebuah minimarket. Miller dengan cepat mengikutinya dan diam-diam memberikan nomor telepon kepada Alaina. Miller berpesan jika Alaina tak mau memberi informasi secara langsung, maka ia bisa menghubunginya melalui nomor tersebut. Don't turn around, just listen. You know you need to come clean. They think you're feeding them shit. Hold out your hand. Make contact. Hari demi hari, Miller hanya diam dan menunggu pesan dari Alaina. Sayangnya, meski sudah menunggu cukup lama, Alaina juga tak kunjung menghubunginya. Hal ini membuat Miller cukup kesal hingga ia pun memutuskan untuk mengikuti Alaina kembali. Saat pagi harinya, Miller kembali mengikuti Alaina yang saat itu sedang berjalan dengan seorang tangan kanan Fawaz. Dan karena terlalu fokus, Miller tak sadar jika beberapa orang sedang bersiap menculiknya. Sesampainya di sana, Miller segera diinterogasi oleh orang-orang asing ini. Mereka bertanya siapakah yang telah mengutus Miller sambil terus memukulinya. Miller sendiri memilih untuk diam sambil menunggu kesempatan untuk bisa balik melawan. Saat orang-orang tadi sudah dihabisi, Miller segera menelpon Danny untuk menolongnya. Singkat cerita, Danny pun segera mengobati Miller dan membawanya pergi untuk beristirahat. Suatu hari, saat Miller baru selesai mengawasi Alaina, ia dikejutkan dengan kondisi Fahad yang tergeletak di tangga. Sahabatnya itu rupanya telah pingsan dengan kondisi tubuh yang babak belur. Saat sudah tersadar, Miller pun bertanya bagaimana Fahad bisa tergeletak di sana. Rupanya, para gangster telah memukuli Fahad karena dari kemarin ia terus memaksa adiknya untuk keluar dari kelompok mereka. Mendengar hal ini, Miller menjadi tak terima dan berniat untuk membantu Fahad. Makanya saat hari sudah berganti, ia pun langsung mendatangi markas para gangster dan berbicara dengan ketuanya. Miller meminta agar mereka tak lagi melibatkan Drian dalam kegiatan selanjutnya. Let Ryan go. Why would I do that? Because I've asked you. Give me something in return. You get to feel good about yourself. You don't need him. But I'm his older. I'm the one he looks up to, me. Dari sana, Miller kembali mengawasi Alaina dari kejauhan. Tapi, sesuatu yang tidak terduga justru terjadi. Untuk pertama kalinya, Alaina mendatangi Miller dan mau berbagi informasi kepadanya. Alaina bilang kalau Fawaz akan melaksanakan serangan dan kini mereka hanya menunggu paket persenjataan. Nah, berdasarkan informasi yang ia himpun, paket persenjataan itu akan dikirim melalui jalur laut. Tapi soal waktu dan lokasi persisnya di mana, ia belum mengetahui. Did he tell you Abdallah's an asset of the Pakistani ISI? They finance this operation. So when's it gonna happen? They're waiting for the weapons to arrive. All I know is they're being brought in by boat. I don't know times or dates, but it's gonna happen very soon. All we know is where to drop the weapons. Where's that? Sebagai mantan marinir, Miller cukup familiar dengan beberapa pelabuhan yang kemungkinan memiliki celah untuk menyelundupkan barang terlarang. Makanya saat ini ia mendatangi sebuah pelabuhan terbengkalai dan di sana ia mendapati ada sebuah tas yang ditutupi oleh terpal. Oleh karena itu, Miller pun dengan cepat ingin memeriksanya, tapi belum juga ia melanjutkan langkah. Tiba-tiba, firasat Miller tentang pelabuhan itu ternyata benar. Di sana ia mendapatkan beberapa persenjataan yang tersimpan di dalam tas. Dengan cepat ia pun mengambil itu semua dan membawanya pergi dari sana.
untuk segera ia serahkan kepada Chris. Killed him. Oh, Ramesh. Killed him on his boat. Forget about it. You go home and get some rest. Saat kembali ke apartemen, Miller dikejutkan dengan kehadiran Alaina yang sudah ada di sana. Tentu saja kehadiran agen mata-mata itu bukan semata untuk bersantai, melainkan membagi informasi yang ternyata benar-benar di luar dugaan. Jadi, donatur terbesar dari kelompok teroris yang Fawaz pimpin tak lain dan tak bukan adalah Gary itu sendiri. Usut punya usut, ketua badan teror itu menginginkan agar negaranya terus mengeluarkan dana besar untuk mengatasi ancaman teror. Dengan begitu, Gary bisa menikmati hidup mewah dan memiliki karir yang panjang. Mendengar hal itu, Miller langsung tidak percaya, tapi Alaina juga tak kehabisan akal dengan mengajak Miller untuk pergi ke sebuah tempat. Nantinya, di tempat itu, Miller bisa membuktikan semua omongan Alaina. But I don't trust Chris. Shit never changes. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di sebuah rumah mewah yang sepertinya tak berpenghuni. Di sini, Alaina berpesan kalau Miller bisa masuk sendirian, sementara ia akan menunggu di mobil saja. Tanpa rasa curiga, Miller pun masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba di dalam rumah, Miller mulai diikat dan dipaksa untuk membaca sebuah tulisan. Di saat yang sama, ada seorang teroris yang siap memenggal kepalanya dan yang lain sudah menyalakan sebuah kamera. Rencananya, mereka akan menggunakan video rekaman ini sebagai upaya teror kepada masyarakat. Meski begitu, Miller terus saja menolak apa yang para teroris perintahkan dan malah menantang mereka untuk langsung membunuhnya saja. Tentu, hal ini membuat para teroris murka dan mau membunuh Miller hingga akhirnya di momen inilah Alaina membuktikan perkataannya. Saat topeng dibuka, mereka semua ternyata adalah anggota dari Badan Teror Nasional yang hanya bisa digerakkan oleh perintah dari Chris. Just breathe. Just breathe in. You're all right, okay? You saved my life, Aliana. Singkat cerita, mereka pun tiba di stasiun kota dan Miller menyuruh Alaina untuk bersembunyi sementara waktu. Miller bilang kalau sekarang ia sudah percaya dengan Alaina dan kini akan menghabisi Gary dengan tangannya sendiri. Saat dalam perjalanan pulang, Miller tak sengaja berpas-pasan dengan kendaraan yang biasa Gary naiki. Ia pun memutuskan untuk mengikutinya dari belakang. Dan di momen inilah, Miller makin percaya dengan perkataan Alaina. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Gary dengan santainya berbicara dengan tangan kanan dari Fawaz. Singkat cerita, saat Miller sedang makan siang, ia tiba-tiba dihampiri oleh Danny. Awalnya, Miller mengira kalau Danny datang untuk menghabisinya, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Danny menjelaskan kalau Gary dan juga Chris sudah mengetahui apa yang Miller temukan. Dan kini, sebagai sahabat dekat, Danny menyarankan Miller untuk menghilang sebentar. Situasinya kini benar-benar berbahaya, apalagi semalam Alaina berhasil mereka tangkap dan langsung dieksekusi. Where is she? She's gone. Alright, she's gone and there ain't nothing you can do about it. You need to walk away. Saat Miller hendak pergi dan membuka pintu mobil, tiba-tiba beberapa orang datang dan hendak menculiknya. Tapi alih-alih menyerah, Miller malah melawan mereka dan ujungnya semua dibuat rata. Ketika semua penjahat berhasil dihabisi, barulah Miller sadar kalau salah satu dari orang itu adalah Chris. Ia pun inisiatif untuk mengecek isi ponselnya, dan disinilah ia menemukan beberapa bukti penting yang menunjukkan kalau Gary memang dalang di balik aksi penculikan yang menargetkan dirinya. Dari sini Miller pun berniat untuk balas dendam. Memanfaatkan ponsel milik Chris, Miller lantas menghubungi Gary dan mengajaknya untuk bertemu. Singkat cerita, Miller akhirnya bisa bertemu dengan Gary di sebuah basement. Di momen ini, Gary benar-benar sudah tak bisa mengelak atas kejahatan yang ia lakukan. Awalnya, ia mengajak Miller untuk berdamai dengan menawarinya jabatan dan juga uang. Tapi,
Tentu Miller tak bergubris sama sekali hingga akhirnya setelah menghabisi Gary, Miller dihubungi oleh Fahad yang sepertinya sedang dalam bahaya. Dengan cepat ia pun kembali ke apartemen dan malah bertemu dengan Ryan. Di sini, Ryan menjelaskan kalau Fahad telah dihabisi oleh kelompok gangsternya. Jadi jika Miller tak ingin bernasib sama, maka sejak saat ini ia tak boleh ikut campur ke dalam urusan mereka. Where is he? Gone, man. He's a dead man, same as Yobi. Pow pow. Mendengar hal itu, muncul dilema di dalam diri Miller. Ia sebenarnya ingin membalas kematian Fahad, tapi di sisi lain, melawan gangster dalam jumlah banyak sama juga dengan bunuh diri. Meski demikian, pada akhirnya Miller memutuskan untuk melawan mereka. Tentu saja, keputusan ini bukan tanpa alasan. Diam-diam Miller mengidap sebuah penyakit langka dan divonis oleh dokter kalau umurnya tak akan lagi lama. Inilah alasan mengapa ia pensiun dini dari militer padahal usianya masih muda. Jadi daripada menunggu kematian, lebih baik Miller berbuat sesuatu yang bisa menolong sesama, meskipun hal itu harus mempertaruhkan nyawa. Luar biasa, meski hanya seorang diri, Miller berhasil menghabisi banyak sekali anggota gangster. Pengalamannya sebagai marinir yang pernah bertugas di medan konflik sangat membantu dalam situasi seperti ini. Sementara itu, para gangster yang cuma menang gaya karena membawa senjata ujung-ujungnya malah mati tak berdaya. Sayang sekali, di tengah pertempuran, leher Miller harus terserempet tembakan yang berasal dari Ryan. Bocah itu sepertinya telah kerasukan Dajjal hingga sekarang ia malah mendekati Miller dan mengirimnya ke alam baka. Tamat, film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mimin minta maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam barbarian.